Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allazi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Para bapak dan ibu sekalian, majelis pengajian Al-Bukhari, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita bisa bersilaturahim dan juga dalam rangka Thalabul Ilmi, mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini harusnya Ustaz ucuin, tapi kemudian yang datang saya, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak tidak kecewa ya. Dan mudah-mudahan saya lebih ganteng dari Ustaz. Pasti Pak. Tapi jangan bilang-bilang ini shopping. Kita mati. Jadi kalau nggak ketawa. Nama saya Yusuf Burhanuddin, ibu-ibu. Yusuf Burhanuddin. Cuman punten, Burhanuddin di sini tidak termasuk keluarga Udin sedunia. Karena sekarang nama Udin rada mulai tercemar. Asal saya dari Tasikmalaya. Kemudian masantren di Garut, terus sekarang tinggal di Cileunyi. Makanya barusan ngaku Pak Jin. Oh gitu. Ya, dan baru tahu daerah Margahayu Permen di Cileunyi. Dan saya ke Bandung tahun 98, langsung masuk di Guru. Dan kemudian ya satu angkatan yang Ustaz Ucu. Setelah itu kemudian saya melanjutin, saya masuk ke UIN Gede Bandung, tidak tamat karena dapat beasiswa ke Al-Azhar University di Mesir. Dan alhamdulillah saya dapat 8 tahun di sana. Insya Allah nanti kita akan berbagi cerita tentang bagaimana perkembangan Pakistan di sana. Oke, ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tadinya saya sudah mempersiapkan sejak malam, cuma karena malam agak padat, jadi nggak sempat ngopi itu tentang manajemen usia Rasulullah SAW. Apa? Oh boleh. Ini cuma ini yang keduanya boleh nanti. Ketinggalan apa-apa ya udah. Makalah yang ini yang dibawa, tapi kalau perlu nggak apa-apa. Jadi saya ngasuh komunitas ibu bapak sekalian, namanya komunitas Rumah Senyum. Kenapa dia dikatakan Rumah Senyum? Karena diajar Susuria. Bukan. Karena senyum itu adalah cirinya tak ahli surga. Buka surah Ali Imran ayat 106-107. Apa bunyinya Pak? Bu, apa bunyinya? Ali Imran 106-107. Pura-pura nggak tahu nih, dulu udah pada hafal. Bapak-bapak, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi hanya ada dua wajah nanti di akhirat nanti itu. Yang pertama adalah wajah yang berseri-seri, dan yang kedua adalah wajah yang bergoyang durja. Ya, 106-107. Ya. Jadi nanti di akhirat itu hanya ada dua wajah, tidak ada wajah yang ketiga. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya. Yang berseri-seri mukanya, ceria, cerah, marah-mai gitu ya.
Jadi luar biasa, itu membuat orang itu tertarik melihat wajahnya. Terus yang kedua ada yang aswad wujuh, wajahnya itu bermuram durja. Kalau dalam bahasa Jermannya Beldhasen, udah Beldhasen lagi gitu ya. Jadi camok-camok gitu. Jadi bercampur dalam wajahnya itu kekesalan, kesedihan dan lain sebagainya. Kira-kira ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu wajah yang berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri? Ahli surga. Kenapa waktu itu berseri-seri? Gembira apa, Bu? Gembira apa? Gembira melihat surga. Itu kan di sini nih sebelah kanan. Dia melihat surga, subhanallah, langsung dia tertawa sepuasnya, tersenyum panjang gitu. Kenapa? Karena akhir ujian itu udah beres dan sekarang adalah hasilnya, menikmatinya. Kira-kira di jamaah Margai Permen di sini sudah sepakat semuanya masuk surga? Alhamdulillah. Sudah sepakat semuanya? Enggak, masalahnya ini Bu, ini harus sepakat dulu nih. Kalau sepakat nanti kita bahas. Sepakat ya? Sepakat, oke. Jadi saya mau tanya lagi. Emangnya kenapa tertarik masuk surga bapak-bapak? Emangnya ada apa di surga? Ada segala kenikmatan. Bapak-bapak, Bu, dulu. Jangan terlalu emosi, Bu. Di sini. Bapak-bapak, apa Pak? Ada bidadari. Nah, jawaban yang jujur bapak-bapak. Nanti bapak-bapak bukan jemaah susis nih. Biasanya kalau sama ibu-ibu malu-malu aja gitu. Ini bidadari luar biasa. Kalau ibu-ibu? Gak ada, Bu. Alhamdulillah. Sejak Mas Andre dulu sampai sekarang, saya sudah menulis dan menerjemahkan kurang lebih 25 judul buku. Dan di antaranya 3 buku saya adalah tentang surga. Ya ini karena masalah kita, remaja-remaja kita itu sudah gak percaya surga. Jadi cenderung pelecehan gitu ya. Sok aja lihat anak SMP, SMA, itu kalau dengar ada orang alim, ada orang itu sok alim gitu ya, sok suci, ada kalimat-kalimat itu sehingga orang yang soleh itu menjadi minder. Itu kan menjadi minder. Nah itu saya cuci otak mereka, Bu. Dan alhamdulillah saya sekarang diajak bekerja sama oleh beberapa SMP dan SMA favorit di Batu, bagaimana mencuci otak mereka. Wah, sama gimana aduk-adukan gitu ya, terutama SMA. Saya juga apa berhasil apa enggak. Tapi setelah kita cuci otaknya, ternyata mereka mampu, ya lalu di akhir cerita itu, akhirnya terima kasih akan katanya. Akan menunjukkan kami pada jalan yang benar, yang geng-geng motor, yang ini. Akhirnya mereka jadi ke gurunya, jadi berbakti, ke orang tuanya juga jadi hormat. Jadi itu karena kita ada filmnya. Oh nanti kapan-kapan ya kita ada filmnya. Ada film bagaimana yang bisa menyadarkan mereka bahwa surga dan neraka itu ada. Apa judul buku itu 3 ini? Gak apa-apa Pak Haji langsung promosi ya. Iya. Sekalian promosi. Yang pertama, sebentar Bu. Jangan lupa emosi. Ya. Nah, ini mah biasanya bapak-bapak yang gancang nih. Pahaur emang Margai Permen ada agresif nih. Agresif ke surga. Yang pertama, malam pertama di surga itu, malam pertama di surga ini bestseller dan sekarang sudah habis. Ya masih mau dicetak lagi ya. Dulu kita mencetak bareng-bareng ya sama buku-buku seharusnya juga saya bareng-barengnya. Terus yang kedua, bukunya Pesan dari Surga. Nah itu kan tinggal ada beberapa gelintir lagi yang pesan dari surga. Ini yang kecilnya, yang bentuk kecilnya. Terus yang ketiga adalah ensiklopedia surga. Ini belum terbit, belum udah tebal. Informasi dari Rasulullah SAW tentang surga dan neraka berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu ada. Karena para ulama ternyata banyak sekali membuat ataupun membuat buku-buku tentang surga dan neraka. Itu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah sepakat ya masuk surga ya, sudah sepakat ya, sepakat. Nah, kira-kira tadi ada apa memang di surga? Bapak-bapak tadi ada bidadari, betul. Nanti bapak-bapak itu akan disambut dengan 72 orang bidadari. Tadi riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah, Ustaz, biji bidadari gitu margai. Nah, ini di surga ya, 72 bidadari. 72 bidadari ini luar biasa. Nanti disambut.
Kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Nanti kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian. Jadi dengan nama-nama kita. Makanya nama itu jadi kebanggaan. Kata Rasulullah, apakah cukup dengan namanya saja? Tidak. Nanti pas penghisaban juga nanti dipanggilnya itu wa bi asma'i abaikum, dan juga ayah kalian, nama ayah kalian. Jadi kalau dihisab Yusuf Burhanuddin tahu. Bukan margahi permai Yusuf Burhanuddin. Tetapi nanti Yusuf Burhanuddin bin Usman Jarudin orang Tasik anu murah kecil ini mengapain? Pada nyebut itu cina itu, sedangkan masih seperti itu, tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Makanya kata Rasulullah, fa'ahsinu asma'akum, baguskanlah nama anak kalian. Nama-nama kalian itu harus dibaguskan. Sunnah membuat nama yang sesuai dengan syariat, yang membuat nama yang dengan nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini sunnah. Ya, makanya kalau namanya jelek segera diganti. Karena ini sunnah. Ya, karena sunnah. Misalkan di sini nanti akan dipanggil kan, nama itu akan jadi kebanggaan. Ini aja lah ilustrasinya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau anak kita nih di sini berprestasi, misalkan hafal Al-Quran 20 juz, kemudian bapaknya disebut, kira-kira bapak ibu bangga kan? Apalagi jadi ahli surga. Itu anak siapa sih? Itu bakal nanya, mana sih orang tuanya? Pasti akan ditanya. Dan ini yang luar biasa. Nah itu diantaranya bapak ibu sekalian. Akan dipanggil, maka perbaguskanlah nama kalian. Makanya kalau ngasih nama kan, kasihlah dengan dua nama yang paling dicintai Allah. Apapun. Belum sampai ke sini informasinya kemarganya. Siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Nah, ini dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Abdullah dan Abdurrahman. Ini hamba Allah dan hamba yang Maha Rahman. Makanya ketika nyebut Abdullah ataupun Abdurrahman gak boleh dipotong, harus lengkap. Seperti Abdurrahman gak boleh Pak Rahman, gak boleh. Harus Pak Abdurrahman. Soalnya berarti kalau nyebut Pak Rahman, dialah yang Rahman gitu, gak boleh. Jadi Abdurrahman, Abdulnya jangan lupa seperti Pak Rojak, Abdur Razak harusnya. Gitu ya, karena itu adalah dia hamba Allah gitu. Kalau Pak Rozaknya kan Allah, tapi dianya adalah hamba Allah. Seperti kan Abdullah itu nggak boleh potong-potong. Abdul ya, atau belum kalau Abdul, ya ada yang juga dulu, gitu dia, atau betul. Iya, rata-rata belum itu nggak boleh ya, nggak boleh. Karena nama ini mengandung doa. Atau namailah dengan nama Nabi dan Rasul agar kesolehannya seperti mereka. Dan namailah dengan nama Nabi kita, gitu kan? Dengan nama misalkan Muhammad. Di Timur Tengah ibu bapak sekalian, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang di aki nabikan ka incu namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi tiga Muhammad. Atau ada juga Muhammad Hamid Mahmud. Kan sama aja kan gitu kan? Ahmad, Hamid, Muhammad. Nah, sama aja kan? Itu saking cintanya. Itu boleh ya, silakan kita menamainya dengan nama Nabi kita. Atau namailah dengan orang soleh yang masih hidup dan contohnya masih ada bapak-bapak sekalian. Seperti siapa? Seperti Yusuf Burhanuddin misalkan. Amin gitu. Menjatuhkan soleh itu ya. Nah itu diantaranya. Jangan memberikan nama dengan nama-nama yang jelek. Gak boleh. Ya, gak boleh. Ataupun nama-nama yang wah pokoknya asal-asalan, Ustaz sepertinya Tina Quran, doanya panjang. Makanya pernah gitu kan, siapa nama anaknya ketika kan namanya disingkat-singkat Ustaz karena panjang, emangnya siapa? Taufik gak pakai .com tuh. Ketika ditanya emangnya ini siapa namanya, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang itu doa, tapi kan jangan gitu tadi gitu ya. Atau ada juga yang disingkat-singkat Bu, siapapun namanya, nama anak saya Pak Ustaz katanya ketika akhirnya disingkat-singkat ya apa-apa. Namun siapa namanya? Semari Saklitino. Wah, itu nama Rusia, saya bilang. Setahu saya itu nama Rusia bagus sekali. Bukan Ustaz, tapi singkatan. Apa singkatan apa? Semari S-nya itu Sumarno katanya.
bapaknya, Mari itu Mariana, ibunya katanya. Terus Saplitinov itu tanggal lahirnya Sabtu Kliwon 3 November. Gak boleh ya, gak boleh dijadikan permainan karena nama nanti akan jadi kebanggaan di akhirat. Jadi kebanggaan di akhirat nanti di surga. Kalau SBY itu SBY pasti. Jangan ngebahas SBY, nanti ngebahas BBM nih. Udah biarin aja ya. Kita ngerasa keresahan bayar utang ngesahan juga ya. Oke, kita tinggalkan SBY. Kita kembali lagi ke surga tadi Pak Bu. Nanti bapak-bapak itu disambut. Itu ada hadisnya. Tetapi saya tidak mendapatkan satu hadis sahih pun bahwa ibu-ibu akan disambut. Ada. Makanya dia pas dipanggil teh Yusuf Burhanuddin bin Usman Jalaluddin Tapayun disambut. Ayo, ibu-ibu margahayu permain kamarnya. Dan tukang ngarawas sih. Ya saudara. Oh saudara. Karena begini. Karena yang akan menyambutnya di antaranya ke bapak-bapak itu adalah ibu-ibu. Terus dulu aja ibu. Berarti udah dulu ada. Dari 72 bidadari itu kata Rasulullah, 70 bidadari berasal dari surga disediakan dan 2 bidadari berasal dari wanita muslimah dunia. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, itu mana yang lebih mulia? 70 bidadari surga atau 2 wanita muslimah dunia? Akhirnya Rasulullah menjawab, berkali-kali lipat lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya 2 wanita muslimah dunia. Karena mereka masuk surga dengan ketaatan dan amal soleh. Jadi bidadari surga belum ada apa-apanya dibanding ibu-ibu nanti. Ya karena melalui perjuangan. Subhanallah, kan luar biasa. Sampai di sini bapak-bapak ada yang tertarik masuk ke surga. Tertarik banget. Ustaz di lomba-lomba 72. Bahkan para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, memangnya kuat? Sampai nanya gitu. Memangnya kuat melayani 72 bidadari? Rasulullah tersenyum kemudian menjawab, bahkan satu orang bisa memiliki 100 kekuatan laki-laki. Subhanallah. Itu kan karena diberikan anugerah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau capek. Nah itu ya. Ini yang luar biasa sekali. Karena itu kita harus benar-benar, makanya wajar ya kalau para sahabat itu dalam tanda petik ibu gila-gilaan dalam beramal soleh. Ya kan? Ada yang dulu yang cerita ini luar biasa sekali. Yang baru menikah, kemudian malam pertama, terus subuh sebelum subuh karena memang ada panggilan untuk berjihad, belum sempat junub karena langsung pergi ikut pasukan yang udah malam pertama, belum sempat junub langsung beliau berperang. Setelah berperang, pas kembali pasukan itu Rasulullah kemudian bertanya, betulkah si fulan dan si fulan itu syahid di jalan Allah? Betul wahai Rasulullah. Kenapa Anda mengetahuinya sementara rombongan kami baru datang? Siapa yang memberitahu Anda? Jibril memberitahu bahwa si Anu sekarang sedang dimandikan di atas langit oleh para malaikat. Subhanallah. Ya, itu yang sakit karena junub itu kemudian dimandikan oleh para malaikat. Nah ini karena kenapa mereka sambil meninggalkan istrinya ya baru malam pertama? Karena mereka yakin akan dapat ataupun bidadari surga itu lebih tinggi nilainya ataupun nanti bisa diteruskan sampai di sana. Nah itu Bu. Jadi bapak-bapak sekalian, 70 disediakan di surga, 2 berasal dari wanita muslimah dunia. Istri saya bertanya, ayah, nanti kalau ke surga sama bunda? Oh, sama bunda. Cinta sehidup semati dunia dan akhirat. Itu kan siapa yang gak ingin sama orang-orang yang dicintai, yang disayanginya ibu ya, masuk ke surga bareng-bareng semuanya. Tapi kan kata hadis Anas itu kan ya 2 katanya bidadari yang dari dunia ini. Kalau bunda satunya, satu lagi siapa? Dengan berat hati saya jawab ya terserah bunda. Apakah mau ditampakkan di dunia ini sekalian? Alhamdulillah Pak. Nah, Nyiwit pakai GGF ya, sama istri saya juga nggak mau program itu sama. Saya tidak ada lah kalau nggak mampu di sini surga itu.
Oke, Ibu sekalian. Yang pertama ini, berseri-seri. Apakah cuma bidadari? Enggak, Bu. Nanti ada makanan dan minuman. Ya, ini ada pelatihannya. Kita memberikan pelatihan, tapi informasi yang benar tentang surga dan neraka ini. Karena Rasulullah memberitahukan, walaupun kata beliau, surga itu tetap mala ainun ra'at, tidak bisa ada mata yang pernah melihat, tidak pernah ada mata yang melihat, wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar bagaimana kabar surga, wala khatara fi qalbil basar, dan tidak sedikit pun terbayang dalam hati seseorang. Jadi kita hanya dikasih tahu, kemudian hanya diperbolehkan mempercayai sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Lanjutkan Ibu. Masih siap? Siap. Ya, sedikit lagi ya. Nanti ke amalannya ya. Nanti ke amalan-amalannya. Nah sekarang, apakah hanya bidadari saja Bapak-Bapak sekalian? Ternyata tidak. Di sana ada makanan dan minuman. Di antaranya minuman ada apa saja Pak? Arak, susu, terus madu, ya, arak surga. Ada araknya Pak ya? Mereknya apa Pak? Ya, harus tahu. Mereknya apa? Mereknya cap orang tua Pak. Merek orang Margahayu ya. Ya, arak itu mah, ya itu mah yang sekali tengah langsung 25 orang ngajoblor itu mah ya. Ditambah obat nyamuk ibunya. Arak surga mereknya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum dalam surah Al-Mutaffifin. Ar-Rahiq Al-Maktum itu arak surga. Terus juga ada susu, nanti itu bukan botolan lagi, bukan bukan gelas buah-buahan, bahkan danauan dan lautan. Ada lautan susu, kolam susu Pak. Betul, itu bukan cuma lagu ya Pak. Jadi ada lautan susu, ada lautan madu dan lain sebagainya. Nah cuman kopi tidak ada nih Pak. Kopi tidak ada dalilnya. Makanya kalau yang senang kopi minum aja di sini banyak-banyak. Takut di surga nggak ada. Ada juga yang nanyain, saya tadi bandrek ya, bandrek itu nggak ada ya. Bandrek nggak ada. Cuman di sana nanti ada madu, ada susu, ada yang kemudian disebut zanzabil. Campuran minuman itu ada tasnim, ada zanzabil dalam Al-Quran. Zanzabil ini jahe. Ya kalau mau bajigur ataupun bandrek campur aja nanti di sana. Emang ngetiris gitu ya. Oke, gitu ya. Tetapi para ibu bapak sekalian, ternyata yang besar itu nanti di surga kenikmatan bukan makanan, minuman dan bidadari. Yang tahu apa kenikmatan yang paling tinggi yang diperlihatkan nanti setiap hari Jumat, setiap pagi dan petang? Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yatullah. Ini akidah yang benar Ibu. Kita harus mempercayai bahwa ini diinformasikan oleh Rasulullah bahwa dalam hadis riwayat muttafaq alaih bahwa kita ahli surga akan melihat Allah seterang bulan purnama. Dan semua orang meninggalkan bidadarinya, meninggalkan makanan dan minumannya. Itu akan diperlihatkan setiap hari apa itu? Jumat. Setiap hari Jumat, setiap pagi dan petang. Setiap hari Jumat, subhanallah. Makanya hari Jumat mulia ya Pak ya, Ibu ya. Di dunia disebut Sayyidul Ayyam, raja dan hari-hari. Dan nanti di akhirat disebut Yaumul Mazid, hari di mana banyak diskon. Kenapa? Karena semua orang melupakan nikmat yang diberikan karena memburu nikmat ini, yaitu ru'yatullah. Nanti itu akan saling melihat itu. Ada yang di Alaman Nabil Anwar di atas mimbar-mimbar cahaya. Siapa mereka ini? Para nabi dan rasul, Bapak Ibu sekalian. Para nabi dan rasul itu paling atas. Terus yang kedua lagi, as-shodiqin, was-sholihin, was-syuhada. Kang shodiqin, kang sholihin, dan kang syuhada. Ini kelompok yang kedua, di atas kursi juga. Terus nanti ada yang nasihat begini, Bu. Ini umat Islam keseluruhan, ya, termasuk dari Margahayu. Gitu. Saya duduk kan ya, Ibu di bawah. Amin, gitu. Ahli surga harus gitu ya. Bahagia dan gembira melihat orang lain, kita harus selalu tersenyum gitu ya. Nah, karena makanya nanti akan kelihatan antara beda ahli surga dengan ahli neraka itu cuma 2 cm. Kalau nggak percaya, ahli surga itu karena dia selalu melihat dan seakan-akan melihat surga di depannya, maka dia itu selalu
ke kiri 2 cm begini. Nah, ya Pak ya, kalau begini ya 2 cm ke kanan. Jadi selalu rek loba kasusah, rek loba hutang, rek loba pada senyum. Nah, itu kan tandanya bahwa ahli surga mah percaya dengan pertolongan Allah. Sementara ahli neraka 2 cm ke depan. Mama nyonyo punya dikasih 200.000 manyun, 300.000 manyun, 500.000 baru kiraan sesenti. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Nah itu diantaranya. Makanya di sini juga sudah kelihatan nih subhanallah aura-aura wajahnya ya. Mana wajah ahli surga, mana wajah ahli surga. Bilang minzalik ya. Nanti saya belum cerita tentang neraka kan. Ini baru cerita tentang surga aja. Hari Jumat dan itu ada yang bertanya apakah nanti tidak sisirkan? Tidak merasa ini ada yang di atas, ada yang di bawah? Sisirkan nggak Bu? Nanti nggak ada yang sisirkan nanti. Nggak ada yang sisirkan. Kenapa? Karena rasa iri dan dengki sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ahli surga. Makanya tanda ahli surga nggak boleh iri dan dengki dan dendam. Karena apa? Karena iri dan dengki itu hanya membuat si pendengkinya celaka. Betul nggak? Betul. Ya, yang didengki mah asoy boy aja gitu ya. Nyantai tidak ada apa-apa, so aja yang dengki. Tetangga beli kulkas, dengki. Panas tiris, bawa ke situ, panas tiris ya gitu. Ada kerabatnya naik pangkat, waduh dengki. Naik tensi sama naiknya, gitu. Apalagi kalau ada tetangga yang beli rumah, wah si dengki sebentar lagi kontrak kuburan. Ya itu diantaranya. Jadi mendengki itu tidak ada manfaat. Makanya ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak azan ya Allah itu hari Jumat ini benar-benar dimuliakan oleh Allah dan di dunia ini disebut Sayyidul Ayyam. Apa yang kita rasakan ketika hari Jumat? Coba bapak-bapak. Ketika hari Jumat bagaimana? Coba Pak. Bentennya kenapa? Ibu-ibu beda nggak yang nggak Jumatan? Waktu yang diciptakan oleh Allah tiap hari sama 24 jam. Ya kan Bu ya? Coba ya, 24 jam. Bagaimana yang terasa pada hari Jumat? Terasa singkat gitu ya? Iya Pak ya? Terasa singkat ya? Saya merinding Pak. Ini karena memang diciptakan agar hikmah kepada kita semuanya sebagai umat Islam dikumpulkan pada hari Jumat dengan waktu yang terasa singkat itu, bahwa hidup di dunia ini sangatlah terbatas. Itu maksudnya. Karena kalian nanti di Jumat nanti yang akan benar-benar langgeng abadi. Di Jumat sekarang mah terbatas, yaitu kita di dunia ini. Banyak perumpamaan bahwa sangat singkatnya hidup kita di dunia ini. Subhanallah. Rasulullah memberitahukan kepada kita, Rasul itu di antara para nabi dan Rasul yang lainnya, Rasul itu usianya paling pendek, Bapak Ibu sekalian. Kita kenal Nabi Adam alaihissalam berapa usianya? 160. Berapa? 960. Belum sampai ini juga informasinya. Udah. Cuma 1000 tahun. Kan dikasihkan sama orang, sama nabi lain. 1000 tahun jatahnya. Terus kemudian Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun terus di sini ratusan. Akhirnya kepada Nabi Muhammad hanya diberikan 60. Sangat-sangat singkat. Tetapi usianya luar biasa barokah bapak sekalian. Dan satu-satunya selebritis dunia akhirat yang paling dicari adalah Muhammad bin Abdullah ini. Ini luar biasa. Di dunia tidak ada seorang pun tokoh di kolong langit ini yang paling banyak ditulis kecuali Nabi kita. Terus yang kedua yang diberikan banyak kehormatan nanti di akhirat tidak ada lagi kecuali Nabi kita. Ini yang luar biasa. Makanya rugau kalau kita ngaku-ngaku umat Muhammad tetapi ternyata tidak melaksanakan ajaran Muhammad. Nanti itu di akhirat itu nanti pas pembagian syafaat ada yang dipanggil
semuanya umat Nabi Muhammad ke sini. Wah, merasa umat Islam. Cuman nggak bawa KTP kan? Pokoknya semuanya umat Islam. Tetapi ada yang dihalangi oleh Allah. Muhammad yang sebelah sana nggak boleh. Itu umatku ya Allah. Tidak, itu bukan umatmu. Mereka kan merasa tersinggung. Saya umat Muhammad, saya umat Islam, nggak bisa. Kenapa? Antara terima dan subah dan kata Rasul. Kata Allah kepada Rasul, antara terima dan subah. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan atau bintangkan setelah engkau meninggal. Makanya jangan sampai kita berbuat bid'ah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Kita harus semuanya berbuat seperti yang dicontohkan oleh Allah. Itu harus terus saja kita ikuti. Apa pahit getirnya gitu ya, pahit getirnya apa yang dilakukan Rasulullah ituti saja. Makanya jangan disalahkan bapak-bapak ibu sekalian kalau sampai ada yang menuruti sampai ke pakaiannya gitu ya. Jadi sampai ke pakaiannya itu bisa, itu adalah bukti kecil kepada menurut keyakinan. Nah itu diantaranya bapak ibu sekalian. Makanya rugi ya kalau 63 tahun. Dan bagaimana dengan umatnya? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Ahmadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Jatah usia umatku itu dari 60 sampai 70 tahun. Riwayat Tirmidzi ini. Wa qallahu man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Sedikit walaupun ada. Sekarang di sini bapak-bapak ibu ada yang usianya lebih dari 70 tahun. Ada ya? Subhanallah, berarti barokah sekali ya. Mudah-mudahan bonus bapak atau ibu ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau kita batasi saja ya Bu ya. Kita mau hidup umur panjang mau nggak? Umur panjang kita doa umur panjang itu tidak diajarkan. Yang diajarkan itu umur barokah. Bukan umur panjang. Anas bin Malik didoakan bukan umur panjang walaupun umatnya ini, tapi umur yang barokah. Beliau panjang. Karena umurnya panjang, umurnya banyak istrinya. Jadi ulang lagi. Anaknya terus juga kekayaannya karena doa Rasul kan. Karena Anas bin Malik itu kalau Rasulullah mau wudu ini gitu ya. Jadi kalau ibunya diwakafin gitu. Ini diwakafkan anakku, didoakan oleh Rasul. Kemudian didoakan dan akhirnya terbukti bahwa Anas termasuk paling kaya, paling banyak keturunannya, terus juga paling terakhir meninggalnya. Ya, beliau meninggal di Baghdad. Bukan di Baghdad, di dekat Najaf ya, di Irak, di dekat Irak. Yaitu di antaranya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita batasi saja bapak-bapak ibu, kita itu jangan kata lagu itu aku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Jangan lagi. Ya. Sudah 58 juga udah segala rasa gitu. Apalagi ditambah 100 tahun. 60 tahun Pak. 60 tahun. Kalau berarti ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang sekarang 58 tahun berarti tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun. Tapi itu mah masih mending ibu ya daripada yang sekarang bapak-bapak ibu ada yang usianya 59 tahun. 70 kan aja. 59 tahun 11 bulan 3 minggu. Harus dekat-dekat masjid di sini ya. Tapi walau bagaimanapun tetap ajal mah tidak terkait dengan usia ya Pak ya Bu ya. Tidak terkait dengan sehat dan sakit. Yang sakit meninggal, yang sehat juga lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yang muda meninggal, yang orang tua apalagi gitu ya. Di sini misalkan saya sekalipun paling muda, tetapi urusan kematian bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu duluan, saya belakangan, ya, ataupun sebaliknya, saya belakangan bapak-bapak ibu-ibu duluan. Pas meninggal pengen yang terakhir, ya. Iya gitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa Anda melihat setiap hari mendengar orang yang meninggal, setiap hari menguruskan jenazah, setiap hari sholat di jenazah, tapi kenapa?
kamu selalu merasa akan menjadi giliran yang terakhir. Padahal itu belum tentu bahwa seorang ibu lebih dulu dari anaknya, belum tentu, ataupun kakaknya lebih dulu dari adiknya. Nah, itu diantaranya Bapak-Bapak Ibu sekalian. 60 tahun. Nah, pertanyaannya, apa yang kemudian digunakan oleh Rasulullah selama 60 tahun ini? Ini yang kemudian jadi bahasan kita di komunitas Rumah Senyum. Bagaimana usia kita barokah seperti Rasulullah SAW. Mau nggak Bu? Mau ya? Belum sholat bisa usah. Kayaknya sudah telat ya Bu. Ini gimana? Enggak, nanti ada paket lagi. Usia pahala berlipat bagi usia yang telat. Jadi ada lagi. Ya, ada lagi itu setelah manajemen usia Rasulullah, karena kita punya 8 paket Pak, termasuk makanan nanti itu kan, makanan itu bagaimana soalnya. Nah, nanti usia ini Rasulullah itu selalu terfokus pada usia setelah diutusnya. Setelah diutus baru wah Rasul itu sukses, tidak melihat ke belakangnya bagaimana perjuangan Rasulullah sehingga menjadi orang sukses di dunia dan juga di akhirat. Beliau itu sukses dunia, bahkan sukses sebagai pedagang Pak. Ya, beliau mustahil mengajarkan Robbana di akhir sholat itu doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kecuali beliau telah menjadi contoh, beliau sukses di dunianya kemudian akhirat. Kita lihat Pak, 60 tahun ini kemudian 0 sampai 6 tahun ini adalah golden age-nya Rasulullah, usia emasnya Rasulullah. Ini jadi anak yatim Pak. 6 tahun itu sudah ditinggalkan ya oleh ayahnya. Ketika di masih di dalam perut juga dalam kandungan itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu ketika 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Rata-rata Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya baca sejarah para ulama yang soleh dan ulama besar, rata-ratanya, tapi bukan keharusannya, cuma rata-rata satu kecilnya itu anak yatim piatu Pak. Imam Syafi'i juga seperti itu. Sama. Imam yang 4 ini sama, rata-rata yatim piatu pas kecilnya. Terus yang kedua hafal Quran sebelum hafal Quran ketika masih anak-anak di bawah usia 10 tahun. Paling telat para ulama itu hafal Quran 10 tahun Pak. Itu diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani itu termasuk yang paling telat, tetapi kecerdasannya luar biasa. Yang bikin syarat Sahih Bukhari ini termasuk salah dibanding dengan yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i kan ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun Pak. Subhanallah. Nah makanya kalau ada anak di bawah 10 tahun dia hafal Al-Quran, kemudian dia sudah biasa mandiri kan. Kalau yatim piatu biasanya mandiri ya. Yatim piatu pada juga kita benar-benar harus berhati-hati. Anak tersebut berpotensi jadi ulama besar. Ya, tinggal sekolahnya jadi sekolah ini. Ya, itu di antara. Dan alhamdulillah itu di rumah saya lagi mempraktekkan ini 0 sampai 6 tahun. Dasarnya dalam pendidikan, saya juga seorang dosen dan juga sekolah di bidang pendidikan, jadi psikologi anak-anak kita kuasai juga. Artinya saya ingin mengamalkan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkan kepada anak kalian itu 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, menjadikan nabi kalian sebagai idola, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ya makanya biar kita kecintaan kita kepada Nabi, misalkan anak kita juga dinamai dengan, kalau laki-laki misalkan Muhammad, ataupun kalau perempuan dengan nama 4 selebriti surga. Siapa aja Bu? Ada 4 selebriti surga nanti. Khadijah, Bunda siapa? Khadijah, radhiyallahu anha. Terus Asia, sama udah ngomong ini. Asia, Bunda Asia, istrinya Kang Awan. Bunda Maryam, betul. Terus yang keempat, Luna Maya. Selebritis yang keempat. Kalau namanya apa?
Khadijah, Maryam, Bunda Fatimah. Fatimah, Azhara. Cari nih 4 orang ini nanti. Orang banyak mencari nih pemimpin-pemimpin di surga. Bahkan diantaranya kalau Bunda Khadijah itu sudah dapat kapling rumah Pak di surga. Ya, kapling rumah di surga. Cik ibu-ibu saya tawarkan kalau di Marga Hypermare ibu ditawarin rumah tipe 60 lantai 3 gratis gimana gitu. Alamatnya sudah ditunjukkan Pak dengan alamatnya. Jadi tidak ada alamat palsu. Gimana ibu? Senang nggak? Apalagi di surga disediakan rumah, tempatnya sudah disediakan. Itu diantaranya ada beberapa orang sahabat yang mendapatkan kemuliaan rumah di surga. Itu berdasarkan amalnya. Yang pertama saya kasih bocoran yang pertama aja karena nanti ini yang pertama adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha dapat rumah dari bambu. Rumahnya itu dari bambu. Kok kenapa dari bambu? Karena bambu adalah simbol ketenangan dan kedamaian. Rasulullah itu kalau sudah diklonin sama Bunda Khadijah itu subhanallah beliau ini merasa tenang. Tapi sekalipun bambu Bu, di dalamnya ada berlian, permata, intan, ya mau Pak, mau banget itu di antara. Kenapa? Karena salah satu contoh ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu yang paling takut adalah ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya Pak. Jibril ini kan ada 600 sayap. Dalam hadis Bukhari ada 600 sayap ya, dalam hadis Muslim dijelaskan. Dan satu sayapnya itu bisa menutup dari ufuk timur ke ufuk barat. Jadi haruninya. Berarti dunia itu belum ada apa-apanya Pak Bu. Ya, nanti kalau diceritakan dengan kiamat kalau lebih dasar lagi malaikat turun semuanya ke bumi. Semua malaikat turun ke bumi menghalang-halangi manusia agar tidak lari kemana-mana. Makanya kemudian Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian langit itu nanti akan dibuka dan turunlah dan jadilah beberapa pintu untuk turun malaikat nanti. Itu. Ya, itu yang diantaranya. Jadi sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana amalan-amalannya, ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Tadi pertama adalah menjadikan Nabi kita sebagai idola. Yang kedua, wahubbi ahli baitihi, mencinta ahlu baitnya, ya keluarganya. Keluarga beliau ini mulia. Dan yang ketiga adalah watilawatil Quran dan membaca Al-Quran. Nah, ini diantaranya yang harus kita praktekkan kemudian diamalkan untuk anak-anak kita. Subhanallah sekarang baru anak saya ada yang playgroup, lagunya apa Pak Bu? Cinta Satu Malam. Ya Allah ini anak Ustaz nih. Subhanallah ini lagu itu terus apa lagi ada lagu yang lagu bahasa Inggris lagu itu yang dari Ustaz Justin Bieber ya. Itu apa lagi lagu itu? Ternyata selidik punya selidik bapak-bapak ibu sekalian di HP bapak ibunya ada lagu-lagu itu. Karena anak kan sering koprek-koprek ya. Iya. Makanya sejak itu saya kemudian atau tante dan omnya saya minimalnya di rumah Bunda udah kita hapusin semuanya lagu-lagu dan kita isi dengan murotal Al-Quran. Akhirnya kita isi dengan murotal pas ngoprek gitu kan ya kok ngaji semua ini ya udah terlalu dia dipaksakan aja dan apa yang terjadi dia jadi cinta dengan bacaan Al-Quran itu yang pertama. Terus yang kedua saya didik dan saya didik masa mendidik anak orang lain sempat saya kan penyakit ustad nih penyakit ustad mendidik orang sempat tapi mendidik keluarga nggak sempat. Saya nggak mau gitu, keluarga juga harus ada kesempatan. Hanya awalnya kakak dan adik ya, putra saya 2, keluarganya laki-laki 2 aja 2 orang. Nah itu tetangga yang nitip 3 orang 4 orang ini terus sekarang rumah saya jadi penuh sesak dengan para santri Pak. Ya, alhamdulillah udah kurang lebih 50 orang. Sekarang tidak menerima lagi. Itu hanya 3 hari Bapak Ibu sekalian. Selasa, Rabu, Kamis kita 3 hari dan kita belajar tajwid pada hari Selasa, belajar bacaan Al-Quran pada hari Selasa, subuh segala macam. Yang kedua hafalan hari Rabu dan Kamis nonton. Ini saya kasih nonton. Wah ini mendidik pada para anak itu bahwa ngafalin Al-Quran itu nggak serem gitu, tapi asik. Kenapa? Karena banyak di antara keluarga di kalangan tetangga kami yang sudah kecanduan PS. Ya, permainan setan 1, permainan setan 2 gitu ya. Yang PS1, PS2, PS3. Kemudian ada juga yang kecanduan internet. Makanya kita ganti dengan nonton itu Pak. Alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun Ibu sekalian. Dan sekarang
anak-anak sekalipun playgroup sudah pada hafal sebagian dari juz 30. Sekarang anak-anak lagi lari, sekarang sama saya jogging, yuk anak siap, warna siap digorgo, sambil lari, sambil main bola, sambil sepedahan, mereka itu akrab satu sama lain sambil. Karena apa? Karena kita kasih hadiah, yang bukan surat ini kasih reward, walaupun hadiahnya cuma apa sih, cuma anak-anak senang gitu, karena dia mendapatkan prestasinya. Dan alhamdulillah Pak, itu luar biasa. Dan subhanallah setiap akhir semester anak-anak kami ternyata tidak lebih dari 5 besar prestasinya ini, karena kita masukkan bahwa hafal Al-Quran itu adalah orang-orang cerdas. Gitu kan. Kalian akan benar-benar soleh kalau sudah hafal makna Al-Quran. Pokoknya dihafalin terus, dihafalin. Nah saya yang playgroup sekarang gantian sekarang, ngelagunya bukan itu lagi, tapi ngelagunya sekarang An-Naba, warna Ziadeh sama ngoprek-ngoprek komputer terus saja warna Ziadeh, ataupun Amma Yatasa'alun Nadim Nabail Azim. Kalau di sini udah lewat ya, di 30 ya. Udah lewat, udah kalimat. Oke, nanti kita bahas tentang Al-Quran. Kalau ada ya, kalau ada pertemuan lagi ya, nanti kita bisa bahas. 06 sampai 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 ini masa kemandirian, Pak. Ini masa kemandirian 6 sampai 12 dan kemudian 12 sampai 37. Ini bisnis, Pak. Jadi Rasulullah itu 12 tahun itu udah mulai ikut ke Ali bin Abu Thalib untuk berdagang, ya, untuk berdagang sehingga usia beliau 37 tahun. Berarti lama ya Pak? Berapa tahun? 25 tahun ya. 25 tahun. Dan pada usia 25 beliau ini sudah sukses. Terbukti beliau dipinang oleh seorang bankir kafir Quraisy. Jadi Bunda Khadijah itu bukan orang Samaria, tapi bermaniania. Ya, jadi ini orang yang luar biasa. Bunda Khadijah itu karena apa? Tukang minjemin duit para pedagang di seluruh Mekah. Itu Bunda Khadijah. Bangkir. Jadi bangkir. Jadi tukang minjemin duit. Ya, beliau ini janda kaya raya. Tukang minjemin duit ke siapa orang. Makanya nggak ada yang berani sama Bunda Khadijah itu. Wong bos kok. Bos beliau ini. Nggak ada yang berani. Laki-laki juga sama, malu, gitu kan? Coba lihat janda kaya raya, cantik, kira-kira bapak-bapak mau kan? Oh, mau banget. Cuman malu nggak kalau botol kolor doang? Malu, makanya Rasulullah nggak malu. Gak ada satu sejarawan pun atau ahli sejarah yang mengatakan sekalipun dia orang kafir bahwa Rasulullah mencintai Khadijah karena materi. Gak ada. Kenapa? Karena di usia 25 tahun Rasulullah adalah orang sukses. Kita buktikan dari maharnya aja. Mas kawin Rasulullah kepada Bunda Khadijah berapa Pak? 1000. Pak, seperangkat alat sholat dengan masjidnya ya. Oh itu tarajum masjid Nawawi ya, paling kenanya aja. 20 ekor unta terbaik. Bapak dan ibu-ibu tahu apa itu unta? Apa itu unta? Binatang. Onta banyak onta, Bu ya. Ya betul, onta itu unta. Tapi dulu unta adalah kendaraan terbaik berkaki 4. Dan sekarang kendaraan terbaik beroda 4 orang Margai Permai adalah angkot. Enggak apa-apa, sok angkot 20 yang baru semua mau dikasih mas kawin segitu? Mau banget gitu ya angkot, apalagi BMW gitu ya. Ini apa di antaranya ya. Terus ada lagi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah memberikan 12,5 ukiah emas atau sekitar 2,5 ons emas murni. Jadi saya hitung-hitung ibu-ibu bapak sekalian, mas kawin Rasul kepada Bunda Khadijah itu kurang lebih 1 miliar kurang. Atau dalam uang sekarang saya hitung sekitar 800 juta. Jadi udah gak musim bahwa Rasulullah miskin itu. Rasulullah sebelum jadi Rasul adalah orang kaya raya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Rasulullah berhenti di usia ini dari bisnis dan dari usahanya. Berhenti dalam arti tidak benar-benar terus-terusan menumpuk kekayaan di usia ini. Sampai karena apa? Karena kemudian dari 37 sampai 40 beliau khalwat. Khalwat itu apa? Bapak Ibu sekalian?
menyendiri di Gua Hiro atau yang sekarang dinamakan Jabal Nur. Itu 3 tahun lamanya beliau khalwat, ya 3 tahun menyendiri baru kemudian pada usia 40 tahun beliau diutus menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Setelah itulah selama 23 tahun Rasulullah mengabdi kepada umat dengan keadaan berkecukupan. Katanya Rasulullah taruh koret ya, karena beliau orang sejati, orang yang sejati. Karena suatu saat beliau bawa satu karung ini, kan kalau godimah beliau itu ada yang dikenal dengan humus, beliau 1/5. Beliau ini paling banyak mendapatkan bagian. Itu ketika dapat kepingan dinar itu banyak dinar emas, itu uang emas, beliau datang ke masjid, kemudian disimpan di paimaran, disimpan, kemudian sholat. Ya sholat khusyuk aja. Ya makanya kalau ingin menguji kehusuan, Pak, ya di sholat di atas sajadah itu ada panggilan DM, ATM, kredit, pulang cilen malah. Rasul itu biasa setelah sholat baru kemudian setelah sholat gitu, beliau menghadap kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang membutuhkan uang? Yang saat ini membutuhkan uang, silahkan. Dibagikan harusnya ke keluarga, mungkin langsung ke keluarga pokok sholat lagi. Itu mau Yusuf Burhanuddin. Kalau Yusuf Burhanuddin sahur jadi ustaz di sebenarnya sakar rumah gitu ya. Dan itu kan pasti begitu, beliau dibawa ke sana, kemudian dibagi-bagikan sampai habis uangnya. Dan beliau tidak pulang kecuali sampai habis. Mungkinkah orang yang tidak bermental kaya melakukan itu? Nggak mungkin, Pak. Kecuali orang yang benar-benar sudah kaya. Jadi kan kalau orang kaya kan pegang uang yang merah, pegang 2, nyantai kan? Nyantai. Bagaimana kalau dengan orang-orang yang mungkin biasanya dapat 1.000 yang recet, dapat yang itu, yang dapat 100.000, gitu kan? Dan itu pasti benar-benar ini karena udah terbiasa. Oke, makanya di materi kita berikutnya harusnya kemudian ada apa dengan usia 40 tahun? Ini nanti bahasanya 3 jam. Oke, itu saja barangkali tentang secara singkat bagaimana saya ingin menggambarkan manajemen ya usia Rasulullah SAW. Sehingga dengan usia yang sangat singkat ini yang diberikan oleh Allah, kita benar-benar bisa barokah. Oke lah, kita kalaupun dibilang telat, walaupun kita kemudian harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Nantinya seperti apa? Di antaranya yaitu tadi bekalilah di golden age-nya, di usia emas ini, 0 sampai 6 tahun itu masih bagus tuh ingatannya, dan itu tidak akan pernah lupa. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah lupa Al-Fatihah dan Qul, Pak? Karena sering dibaca, terus tidak ada surat lain yang hafal gitu. Karena dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita bisnis, tetapi kemudian ditinggalkan pada usia 37 tahun. Makanya kami mengajak jamaah-jamaah itu agar tidak terlalu moyo kalau sudah usia 40 tahun. 40 tahun itu sudah garis merah. Garis merah ini sudah garis merah. Sudah saatnya bukan mempersiapkan dunia, tapi lebih kepada kehidupan akhirat. Jadi ada banyak pepatah dan nasihat para ulama yang kira saya membawa makalnya ini, yaitu bagaimana nasihat para ulama terhadap mereka yang sudah mencapai usianya 40 tahun. Ya, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi peningkatan keimanan dan juga ketakwaan kita. Ini baru satu wajah yang kita jelaskan. Mungkin wajah yang lain kita pertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan. Dan selanjutnya pertanyaan silakan. Atau yang mau menambahkan juga mana? Ya. Ada yang kan kalian bilang hari Jumat juga salah satu hari yang dijaga doa. Keduanya tentang itu dalam apa, dalam bentuk CD apa juga?
Pertama tentang hari Jumat, kalau doa saya belum mendapatkan waktu khusus ya, cuma tidak disebut sebagai waktu khusus diijabah doa-doa. Cuman bahwa hari Jumat itu diciptakannya Adam, nanti ada nanti keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Karena biasanya saya kebanyakan juga di Bandung jamaahnya itu ABG tahun 80-an. Jadi hak kasihan itu nulis, makanya saya selalu sedia makalah. Jadi karena ikut kesiangan aja jadi nggak ada. Tapi boleh nanti kalau mau nanti saya fotokopikan atau saya kasih ininya ke Pak Haji langsung ini masternya. Boleh seperti itu. Itu diciptakannya Adam, diwafatkannya Adam, dari Jumat menjadi tiup sesangala itu ada hadisnya. Kalau yang doa paling yang hadis yang mengatakan ada yang Hasan yang di bawah Sahih itu yang mengatakan bahwa malam Jumatnya ya membaca surat Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumatnya ini suratnya aja tidak untuk doa. Kalau doa belum saya katakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi anak-anak itu filmnya ya film para sahabat, film para nabi yang kartun-kartun itu, terus juga film kehidupan. Saya biasa di ini. Kalau sekarang itu ada nyuguh lagi, jadi kita itu dikasih makanan karena digilir, orang tua masing-masing digilir, ada semacam buka bersama gitu ya. Itu anak-anak senang banget. Jadi kita katain biar apa? Kasihan Pak. Saya itu kan pada maghrib sampai isya itu kan di saat kan sekolah sekarang kan segala di pelajaran itu segala diajarkan. Pada jam itu bisa nanaung akhirnya anak-anak nah, terus pas waktu sore itu kan kecapean Pak. Pas sore aduh udah tidur. Ini saya nggak paksakan. Dan yang terakhir, saya sekarang berani menerima yang anak yang autis Pak, dengan terapi dan metode Al-Quran. Ternyata yang autis itu udah berapa juta dia kemana dia udah habis kemana dia biaya. Saya maghrib ini 1 jam dan saya ajarkan 5 menit setiap dia konsentrasi 5 menit saja dan sisanya dia main. Jadi kalau 1 jam pelajaran, dia 55 menit main, 5 menit belajar. Terus sekali 5 menit, 2 menit, jadi karena nggak biasa konsentrasi, ya. Sangat Allah dari dulu asalnya ngomongnya nggak jelas, wow. Sekarang sudah bisa ucapin Allahu Akbar. Allahu Akbar, sudah bisa begitu. Terus subhanallah, orang tuanya senang. Dan sekarang dari luar daerah muncul permintaan Ustaz, katanya udah aja terus lagi yang autis itu kami titipkan di pesantren Ustaz. Ya itu dia, saya belum punya tempatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dan sekarang sudah banyak yang memaaf, saya ingin mendirikan ya mahat untuk Al-Quran, terutama ingin menciptakan. Saya mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibunya susah di komplek itu, saya titipkan aja anak-anaknya buat nanti teman saya nanti perjuangan ketika di komplek tersebut, minimalnya di komplek. Ya itu demikian Ibu ya. Jadi itu diantaranya. Jadi kita nggak secara film Nabi, tapi tentunya film-film yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksud saya Ustaz udah mau untuk CD-nya gitu. Mereka nggak ini lagi gitu. Ya itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya Ustaz maksudnya Ibu tidak punya CD seperti yang berlebihan. Oh gitu. Oh boleh nanti bisa. Oh cuman belum dibikin CD Bu. Belum dibikin CD. Jadi ini bukan kalau untuk film anak-anak itu film yang biasa aja dari institusi di yang paketnya. Kalau yang training mah ada paketnya. Kalau yang training ada paketnya dan itu belum disediakan. Jadi kita filmkan aja langsung pas waktu training tersebut gitu. Itu Bu. Atau mampir di Cileunyi Bu. Tulis alamatnya itu Pak. Alamat, oh, iya. Ya. Nomor HP segala macam. Menurut saya
Bu, yang ini di Bumi Panyawangan, Jalan Mahoni Asri 2, nomor 13, Cileunyi, di negara bagian timur. Di negara Bandung bagian Panyawangan. Panyawangan dia. Ini Panyawangan tadi. Banyaran. 015104 nanti langsung ke bawah mah Ibu. Ini komunitas Rumah Senyum. Kalau seandainya ibu-ibu boleh mau bergabung silakan di 0878 225 925 42. Jadi ini ada SMS online. Oh itu. Mangga nanti boleh nanti. Oh gitu, boleh mangga insyaallah. Nah, nelponnya ke nomor ini Bu, ataupun di SMS dulu ke nomor ini. Ini nanti yang kemudian beliau yang ngatur jadwal saya dan tahu jadwal saya. Ini asisten saya 0878 225 925 42. Yang jalan satu jalur Pak, yang di Cileunyi kan ada yang jalan satu jalur. Yang setelah tol terus kalau belok kiri ke arah Cibiru itu kan ada jalan yang belah gitu Pak. Ya, belah gitu. Nah ini kan kalau dari arah Cileunyi terus, kalau ini dari arah Cicahem atau Cibiru ke sini. Nah saya tuh di sininya di pas jalan itu Pak, di pas jalan yang satu jalur itu. Kiri Pak. Kalau dari Cileunyi ya, kalau dari arah tol, ke arah tol ke arah Cibiru sebelah kiri. Itu ada Bumi Panyawangan gede. Komplek gitu ya, komplek Bumi Panyawangan. Ya. Kalau Rumah Senyum di Sukamiskin, depan lapas. Depan lapas di Sukamiskin. Ini rumah saya. Kalau kemudian Rumah Senyum itu kantornya di lapas, di depan lapas itu. Di BMH. Ini nomornya, ini nomor ini kalau seandainya ibu mau bergabung dengan SMS online silakan 0878 225 925 925 ke 8. Boleh kayak sekedar. Iya 985 42. Nih ibu-ibu boleh sharing, curhat, bertanya ataupun ngasih kisah kepada kami. Ini di nomor ini. Di nomor ini nanti juga banyak yang kemudian ada SMS online. Dibagi SMS nanti. Yang ini Bu 0878 Bu 225 bukan 0878. Ini tulisan udah bagus begini. Jangan menghina lah. 0878 225 985 42. Kami tunggu di nomor ini dan alhamdulillah SMS online ini sudah diikuti oleh banyak sekali jamaah, bukan hanya dari Bandung, dari seluruh pelosok tanah air. Jadi karena kita juga sering diundang keluar Jawa, jadi banyak kemudian jamaah-jamaah kemudian yang bergabung di sini. Ya dari Bandung, Garut, Tasik, Sumedang, terus juga Bogor, Jakarta, Depok, sampai sekarang ke Semarang, Surabaya, Riau, Medan, sampai ke Banda Aceh. Ya, yang terakhir Pupuk Kaltim di dari Samarinda, Balikpapan, dari Balikpapan ataupun juga yang Bontang sampai ke Bontang. Ya. Alhamdulillah ini di antara di sini. Tapi ibu, pertanyaan ibu-ibu ataupun ibu tidak akan diberikan SMS online kecuali daftar dulu. Daftarnya ketik rek spasinya. Ya, spasi, nama lengkap, terus majelis taklim. Jadi rek spasi, nama lengkap, majelis taklim. Misalkan rek nama
spasi, nama lengkapnya Ici Sulicin misalnya. Terus majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Bukhari MP Margahayu Permai, insya Allah saya tahu nanti langsung. Soalnya punten ibu karena banyak yang daftar biar kita ketahui identitasnya. Yang tidak jelas identitasnya tidak akan kita layani. Ya karena ini demi menjaga nama Kang YB ya. Saya itu biasanya di komunitas senyum dipanggil Kang YB ya. Kang YB ini singkatan dari Justin Bieber. Oke, ini ya spasinya. Kemudian ini apa lagi? Ini gratis, tidak dipungut bayaran. Ketika dipakai ini saya bukan mama pencuri pulsa. Dan saya nggak jadi pencuri pulsa, cuma ini kita ingin berbagi aja, ibu. Berbagi, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu aja. Jadi doakan kalau untuk usahanya kami itu nanyakan masalah anak-anak itu mana? Gimana Pak Ji? Oh, bertanya untuk anak-anak. Bebas, keluarga Sakinah. Banyak sekarang itu yang konsul ke kita, misalkan masalah keluarga Sakinah dari kasih dari mana, misalkan silakan. Cuma kita nanti di kantor tempatnya itu ada yang via telepon, ada yang via untuk sementara via SMS ke sini aja. Kalau langsung pesan jadwal bisa sih. Kalau ada pengajian atau apa boleh langsung ke sini. Ada Pak Ji? Udah ada ya? Ada. Ini tadi. Ya. Ya jadi disunahkan aja, disunahkan untuk memperbanyak bacaan untuk surah Al-Kahfi tersebut. Tapi ya sebetulnya tidak seharusnya untuk membaca dan melebihkan satu surat ya dengan surat yang lainnya, kecuali kalau memang Rasulullah menyebutkannya. Misalkan dalam sholat subuh Rasulullah kan senangnya baca surat anu karena memang beliau ya contoh yang terbaik kan. Nah, itu tanpa kita mau melebihkan surat dan merendahkan surat yang lain, ya kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk yang surat apa itu di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Mana Bapak? Alamat Facebook. Ini coba ya. Saya punya Twitter, saya juga punya Facebook karena yang harus melayani anak-anak remaja, Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anak remaja kan yang paling eksisnya itu di Facebook dan Twitter. Ada facebook.com/Kang YB. Nanti langsung akan tersambung dengan saya. Kang YB. KANGYEB, Di Twitternya gitu. Langsung nama. Kalau Twitternya twitter.com Yusuf Burhanuddin. Boleh Ibu ya? Kalau via SMS mau via Twitter, Ibu suka nge-tweet? Twitter apa? Kabina-bina mau Twitter. Ini campur ya Bu ya? Enggak banyak kayak dari mana-mana ya? Oh iya. Jawa, Sunda. Kayak banyak yang dari luar Jawa juga. Oh iya. Kalau sini dari Palembang. Dia kan tadi campur-campur sama Sunda nggak apa-apa ya? Ya, udah paham. Apa? Oh itu? Oh iya, menurut itu pilih. Oh iya. Gado-gado gitu. Iya betul. Itu yang Twitternya yang disebut nanti. Iya, disebut. Udah ada spasi atau enggak? Apanya? Enggak ada. Langsung aja ya. Langsung sebenarnya. Kalau pin di BB-nya juga. Pin BB-nya ya lupa. Tulis ya. BB-nya. Wah. Itu baru segelam. Ya. Saya nggak punya BB ya Bu ya, karena saya sering pakai Rexona. Ya. Itu alasan kemarin.
3008 Ya. 63 EA. 3008 63 EA. Yang sering bercerita itu Pak Haji Ernawan ya, Pak Haji. Ya. Haji Ernawan masih keluarga Yang mana? yang dari Cimahi, Cibinong. Haji Ernawan, Pak Ernawan, Erawan. Pak Ernawan. Oh iya iya. Besan ya. Oh, besan. Yo, jamaah kita Di Mutiara. ya Pak? Di Mutiara. Mutiara. Di Mutiara. Oh iya iya. Itu Burhanuddin double N double D. Enggak, D-nya satu Pak. N-nya double. Yang mana yang ini? Iya. Satu Pak. Burhanuddin. Oh, Burha N U. Oh iya. Bukan dua depannya dua. Burhanuddin. Iya. Gitu. Udin yang ingin segera diburuhan namanya Burhanuddin. Menanyakan itu. Maka yang lainnya, Mana? Bapak, maaf. Sekalian namanya Pak, biar kenalan gitu. Oh, Saya sedikit dari Jombang. Jombang lah. Ya dari ini. Jauh-jauh ya, sini ya. Jombang. Yang terkenal itu. Tahun 92. Oh, 92 dari sini. Iya. Pak Sutrikin. Iya. Bikin. Memang agak aneh nama itu. Iya. Kampung kan Gus Dur. Oh iya, Bikin. Ini tentang mencintai Al-Quran dari itu. Kalau anak kecil memang saya sepakat, contohnya memang harus gitu ya. Iya. Harus hafalan gitu. Betul. Tapi untuk kita yang saya kan, yang tinggal 2 tahun lagi, umur 20, 60 saja. Apakah 2 tahun lagi. nggak umur 60 ya? Apakah harus mengejar hafal gitu? Sementara Oh iya iya. Al-Quran kan luas sekali. Bagus. Bagus sekali. Ya. Bacaan Al-Quran itu subhanallah gede ganjarannya di sisi Allah. Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca dan mengkajinya. Siapa yang nanti yang akan mendapatkan syafaat? Dan apa itu syafaat? Syafaat itu apa Pak? Pengampunan. Jadi orang dimasukin ke surga tanpa dihisab, mau nggak? Mau. Subhanallah. Ya, tanpa dihisab dan nanti Al-Quran yang akan memberikannya. Kenapa? Karena mereka dulunya adalah pengkaji Al-Quran. Siapa pengkaji Al-Quran itu? Ini udah semuanya itu? Ya, udah. Di komunitas Sudah dicatat yang bawah. 306. Baca Bu, ya. Mau dibahas sekarang, berarti ya. Oh, mangga. Jadi ada 5 tingkatan, ya. Ada 5 tingkatan. Siapa saja yang kemudian dikatakan sebagai orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Pengen sendiri Bu, kalau salah. Jadi ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini nanti saya bahas, ada beberapa kekeliruan yang sekarang lagi menjamu di Bandung dan ditanyakan ke saya. Yang pertama adalah bagi orang yang tidak mahir membacanya, pelajarilah bacaan. Sekalipun sudah aki-aki ini belum bisa membaca dulu. Jangan dulu artinya karena bagaimana mau mengamalkan kalau bacaannya belum dikasih. Iya. Harus benar dulu bacaannya. Dan nanti setelah benar bacaan nanti pemahamannya yang benar. Kalau yang ini yang baca saja ganjarannya luar biasa. Bagi mereka yang tak, yang tergopoh-gopoh membacanya jadi tak tarik-tokan, gila. Jadi masih itu terbata-bata. Itu falahu ajron kata Rasulullah. Maka dia memiliki 2 pahala. Pahala yang pertama untuk membacanya, pahala yang kedua untuk mau belajar. Oh, ya, itu juga dia dihargai, jadi tetap berpahala. Terus yang kedua, belum. Ini yang kedua dulu nih, yang kedua dari yang membaca Al-Quran itu. Bagaimana kalau yang mahir? Wal mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, maka dia ditemani oleh para malaikat yang suci. Makanya kalau orang yang tahajud bacaannya bagus, tahsinnya bagus, iramanya bagus, itu di belakang ada jin
dan malaikat yang ikut berjamaah. Kalau seandainya dia berdoa kemudian diaminkan oleh orang-orang atau orang makhluk yang dekat dengan Allah seperti malaikat, ini gimana? Itu tentunya semuanya itu kali. Wong Bunda Khadijah dapat salam dari malaikat Jibril aja udah kelompok-kelompok tuh luar biasa. Subhanallah, Jibril ingat sama aku ya, gitu lah. Itu kan subhanallah. Tadi kata Rasul, tadi Jibril nyampein salam buat kamu. Aduh, malaikat Jibril yang nyampein. Itu dibangun, ya. Makanya suaranya harus indah, ya harus indah membacanya. Baca apa? Boleh dikeraskan, boleh dikeraskan, boleh disingkat, ya, kalau disingkat. Boleh. Nah terus yang kedua, yang tadi kan yang ini, yang membaca Al-Quran betul Bu. Nah ini yang sudah mahir membaca Al-Quran, ini gimana? Yang kedua, pelajari terjemahnya. Kalau yang sudah mahir membaca Al-Quran, pelajari. Kalau yang sudah mempelajari terjemahnya, udah misalkan tahu terjemahnya. Yang ketiga, pelajari tafsirnya. Jadi bukan hanya terjemahnya saja, tapi tafsirnya. Kenapa? Karena Al-Quran mah dipakai dalil kutuk anggaplah juga bisa. Aliran-aliran sesat itu pakai dalilnya Al-Quran. Tetapi Al-Qurannya disalahgunakan, artinya dibajak. Artinya dibajak sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Termasuk sekarang muncul di Bandung ada pelajaran tafsir, ya, diajarkan oleh seorang ustaz, dan kemudian hanya mengajarkan latennya saja. Mengajarkan latennya aja, jadi ini misalkan ayat-ayat syirik, bagus itu ayat-ayat syirik, cuma terjemahnya aja, tidak baca Al-Qurannya. Entah dia nggak bisa bacanya atau nggak tahu gimana. Cuma yang jelas saya bilang Al-Quran bukanlah Injil. Al-Quran harus dipelajari dengan bahasa asli. Karena itu yang jadi pahala. Ya kan? Itu di antara. Ya. Yang keempat, kalau sudah paham tafsirnya, amalkan. Kalau paham tafsirnya, benar kesimpulannya baru diamalkan dalam kehidupan sehari. Kalau sudah diamalkan, yang terakhir yang kelima, amalkanlah dengan penuh keikhlasan. Dan itulah tingkatan para ulama yang sudah mengamalkan dengan penuh keikhlasan Al-Quran yang dihafal dan kemudian dipahami. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini masuk makom yang kelima. Subhanallah ya. Makanya saya tidak percaya orang bisa paham Al-Quran kalau tidak dia dekat banyak membaca dan menghafalkan. Sama Bu, silakan. Ganjarannya penting. Betul. Kalaulah pahala Al-Quran itu sedikit, ya pasti kita akan mudah membaca. Ini karena gede, makanya banyak godaannya. So aja baca Al-Quran itu kan. Itu karena nggak pakai tips Pak, nggak pakai tips. Saya sekarang lagi menggunakan metode baru itu. Misalkan kan ketika kita baru aja tahun misalkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru aja musir setan gesolan. Sama Ustaz juga. Ya sama Ustaz juga, bahkan setannya lebih gendut, Ustaz tutup tangan gitu. Sama itu. Demi Allah, Ustaz juga manusia gitu. Demi Allah, kalau memang itu bukan setan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngantuk baca Al-Quran, tinggalkan itu Al-Quran. Setel televisi. Wah, udah cukup. Kalau nonton bola, bisa wah, gini ya. Itu tanda bahwa itu adalah setan. Jangan dibiarkan. Harus dilawan. Setan itu harus dilawan karena dia menyerang. Dia itu menyerang, harus dilawan. Terus ada manusia, itu murah, tidur. Itu nanti besoknya setan akan datang lagi. Woi, datang ke rumah Pak Anu yuk. Amari oke ayat sare. Makanya begitu. Datang makanya harus dilawan. Bagaimana caranya? Setan itu terbuat dari api dan api itu bisa hangus dengan air. Karena itu betul Bu, ya. Ketika misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu. Wah, itu dia bismillahirrahmanirrahim. Remang-remang tuh, remang-remang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kortil, ada karone, ada karone.
Ar-Rahmanir-Rahim. Beres ya. Makanya harus dilawan. Kalau ngantuk berwudu, Pak. Ngantuk wudu, iya Pak. Berwudu. Kami dulu ngapalin itu, dulu bisa mau ayo ketika di Al-Azhar pertama kali kan harus minimal 2 juz itu. Harus apa? Surat Al-Baqarah apa? Ya gitu. Ya udah, kalau kita nggak hafal, maka nggak akan hafal. Tapi kalau kita berpikir hafal, maka akan hafal. Subhanallah, ketika hafal 1 juz, ini kan 1 juz ditambah lagi lebih susah lagi, terus saja. Apa 2 juz? Subhanallah, makin ingat terus saja 3 juz sampai 8 juz. Subhanallah, kan itu nikmat sekali Pak. Terus saja, sampai makanya kita harus akrab terus dengan Al-Quran. Ngantuk lagi, wudu lagi, baca lagi, ngantuk lagi, kebur ke mana? Kalau turun terus begitu ya. Nah kalau ngebul, berarti setannya banyak gitu ya. Berarti kan terbakar gitu ya. Nah itu diantaranya harus dilawan, jangan dibiarkan. Dan tentunya kita harus cari cara bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberi sinaran hati oleh Allah. 2. Sinaran hati yang diberikan Allah kepada orang membaca Al-Quran, 1 adalah sifaun, penawar hati. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia hidupnya akan selalu tenang, Pak. Nggak tahu, sok aja baca Al-Quran 1 lembar ya. Akan tenang, adem gitu ya. Senyum hidupnya tuh, Pak. Padahal tagihan banyak gitu. Ya, cuman senyum karena kekuatan Al-Quran. Yang kedua, rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi dia menyayangi anaknya, istrinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ya seperti Bunda Khadijah tadi, kenapa dapat apa tadi? Dapat rumah itu karena beliau berbakti banget sama suaminya. Suaminya ketika menggigil takut itu malaikat kemarin itu langsung zammiluni, selimutilah aku, diselimutan. Subhanallah, diselimutan. Abang, kalau orang Medan ini, abang ini gak bakalan apa-apa karena ini adalah kasih sayang Allah untuk abang. Ya, itu jangan karena abang ini adalah orang soleh gitu. Itu diyakinkan gitu ya, diyakinkan. Dan diyakinkan. Jadi itu yang pertama, yang harus menjadi perhatian kita. Makanya ibu-ibu mau nggak punya kapling lunak di surga seperti Bunda Khadijah? Mau ya? Sarannya adalah berbakti kepada suami. Ya, caranya berbakti seperti Bunda Khadijah yang memberikan ketenangan. Ketika suaminya datang, suaminya datang berkuyumut gitu ya ke hujanan diri sini. Assalamualaikum. Ayah, gitu kan? Disambut, mau makan dulu ya, mau mandi dulu, mau lari dulu, gitu kan? Ditawarin, subhanallah, belum apa-apa. Subhanallah, subhanallah, kasihan suami. Udah gitu kasih dulu air panas. Ini yang diajarkan oleh tradisi kami, ya, oleh ayah, oleh ibu mertua ataupun ibu saya sendiri. Ketika ayah-ayah kami udah habis pengajian, itu biasanya kami dikasih air panas seperti ini. Ini air minum panas ya, bukan disembur air panas. Minum air panas. Itu subhanallah nikmatnya luar biasa ya, apalagi bikinan istri gitu ya. Ketika menggigil misalkan kedinginan, mah selimuti aku dong, selimuti ayah dong, mah selimuti ayah. Tas simut dulu, pas terbuka, harus disambut. Jadi ya, udahlah, yang lalu biarkanlah berlalu. Suami itu udah capek. Suami itu udah capek mencari nafkah, makanya ibu itu assalamualaikum, tapi gak usah sampai harus tarik balik gitu. Gak usah, malu lah, biasa aja disambut aja dengan sewajarnya karena suami udah ibadah. Percaya atau enggak ibu-ibu sekalian, ibu-ibu itu ini puntennya bapak-bapak ya, saya kasih tahu rahasia suami nggak apa-apa ya, tapi sedikit. Kalau bapak-bapak itu mau jenderal, mau seorang presiden, mau seorang pemimpin apapun, tapi kalau sudah dihinakan oleh pendamping ranjangnya, itu merasa terhina. Makanya ibu-ibu kata-kata ini hati-hati. Ya, saya sering bernyanyi di depan istri saya, jangan kau bunuh aku dengan ucapan. Iya, ketika berangkat itu kasih senyuman,
kasih kisbah, kasih subhanallah, dilepas Bu. Ada yang juga jauh-jauh dari daerah ini curhat sama saya, Ustaz, kalau saya sudah istri saya melepas saya kerja katanya, kalau dengan baut terus juga ngadonnya hina atau kemana, wah saya itu naik motor di pagi-pagi jam 7 masih cerah itu kayak mendung Pak. Kayak mendung katanya, kayak mau hujan. Terus kalau kau tinggal di mobil kita tabrak ke pulang, sampai begitu Bu. Tapi subhanallah, kalau saya Kang YP ini dilepas oleh istri dengan senyum, dan ya selamat ya, hati-hati, barakallahu fi, Allah barik fi. Silakan semoga ya selamat, tujuan sukses. Subhanallah, naik motor repo, asalnya kondisi Alvina. Indah di perjalanan itu. Subhanallah, karena apa? Karena ada ridho dari suaminya, ada dari istrinya. Demikian juga, jadi sebagai bentuk ketaatan. Ingatlah bahwa yang terbanyak masuk ke neraka adalah wanita muslim. Adalah para wanita. Ketika ditanya oleh para sahabat, ayo apa dosa mereka? Kata Rasulullah, yakfurna, mereka itu kufur katanya. Kufur. Kata para sahabat, yakfurna bila kufur kepada Allah. Kalau kufur kepada Allah jelas kan? Ini kufur kepada Allah. Bukan yakfurna al-ashir, kufur kepada keluarganya atau kufur kepada suami. Hanya ingat itu. Tabiat seorang istri selalu melupakan 1001 kebaikan suami hanya dengan satu kejelekan suami. Nah itu sering kamu gak pernah bikin apa. Kalau istri saya bikin nggak boleh. Itu sangat kerja sama aku. Artinya jadi nggak boleh. Jadi kita justru harus bersyukur itu dengan menyebut-nyebut kebaikan suami, menyebut-nyebut kebaikan suami, kemudian menerimakan apa yang sudah diberikan. Itulah orang-orang yang selamat dari itu. Demikian Pak Sutrikin, ya akan sama. Udah habis. Saya nggak tahu waktunya sampai kapan. Punten nih kalau kelamaan nih. Karena sono dengan orang Margahayu. Iya boleh. Udah cukup Pak? Sudah. Ya oke. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak ibu-ibu ditunggu silaturahimnya di 0878 225 98542. Nanti kita sama-sama bergabung. Dan sekarang udah mulai rada gak kuat nih alatnya, karena udah semakin banyak yang daftar. Saya hanya ingin bahwa kita sama-sama semuanya menjadi ahli surga dengan keluarga kita, suami kita semuanya. Karena subhanallah kata Allah memperingatkan dalam surah Abasa, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa as-sakhar, ketika kedahsyatan itu datang, yauma yafirru mar'u min akhihi, seseorang itu akan lari dari saudaranya, akan lari dari istrinya. Nanti saya pura-pura gak kenal dengan istri saya, karena saya takut masuk neraka karena istri saya. Demikian istri saya gak mau kenal dengan saya. Kenapa? Karena takut dia masuk neraka karena saya. Sama, semuanya saling menjerumuskan satu sama lain. Wa ummihi wa abi, dan juga dari ayah dan ibunya. Kalau di dunia kita ada sedikit-sedikit bencana, duka, suka, itu bilang ke ibu dan ke bapak. Nanti di sana kita nggak akan ada ikatan apapun kalau itu. Kenapa? Semuanya nggak mau saling terpengaruhi karena mereka sudah melihat api neraka. Mereka akan saling, nanti istrinya yang ke neraka, ada istrinya yang kemudian ada istrinya ke neraka, suaminya ke surga. Ada suaminya ke neraka, istrinya ke surga. Ada yang orang tuanya ke surga, anak-anaknya juga. Atau sekali, dan itu akan saling gugat satu sama lain. Ketika istrinya masuk neraka, ya Allah, saya tidak pantas untuk masuk neraka karena saya dibiarkan begini karena suami saya tidak mendidik saya. Kalau mau suami saya akan masukkan di dalam neraka. Dan ketika suaminya masuk neraka, istrinya yang digugat, ya Allah, saya jadi koruptor ini karena istri saya banyak nuntut saya. Istri saya masukkan ke neraka biar saya cari istri lagi di surga. Demi Allah, ini bukan kata saya, tapi kata Allah dalam Al-Quran. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari dari istri dan anak-anak. Tidak mau kena, sok aja mau dia kena neraka itu asal saya selamat. Ribu Pak sekalian. Maka dari itu kata Rasulullah, kalau kita punya masalah, fastalhil yaum, maka minta halal dari sekarang. Istri sering minta maaf kepada suami, suami sering minta maaf kepada istri, orang tua sering minta maaf kepada anak-anak. Jangan ini. Saya sering mengajarkan maaf kepada anak-anak saya dengan memulai maaf itu dari saya.
Karena kalau memang saya salah, saya minta maaf sama dia. Saya peluk dia, saya cium dia, karena nggak mau dia menggugat di hadapan Allah. Di saat tidak takut kepada siapapun sekarang di hadapan hakim, seorang bisa ngomong apapun, Bu, Pak. Ya kan? Bisa ngomong apapun, ataupun mungkin tertawa karena takut, dia bisa berbohong. Tapi dengan jaminan Allah nanti tidak ada yang takut sedikit pun, sehingga seorang bebas berkicau nanti, bebas menuntut siapapun dan bebas menuntut apapun. Sebelum waktu itu tiba, kita ada waktu beberapa, dan agar nanti hubungan saya menjadi amal soleh, mari kita jadikan ini sebagai ujian bersama. Wa'alaikum jami'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sebentar ada pengumuman. Bapak besok malam di rumah kami Pondok Pilkamas di Metro Bergajah itu Pak Isa jam 8 yang isi ceramahnya Bapak Ustadz Tujuh dan itu jam biasa kita. Jadi kami dari pengurus masjid DKM Sarang Al-Farisi mengundang ibu dan bapak yang mudah-mudahan bisa bisa hadir yang ketemu hari ini dan ketemu bangsa itu besok di Tiongkok Gajah Pondok Pilkamas supaya kompak sama Pak Haji Gajah dari sini berangkat ya Pak Desa jam 8 sampai jam 10 masyarakat mengajar. Nanti kalau masalah beliau mau pakai fokus katanya mengajar saudah aja sholat bersama itu saja. Oke, karena kakak nanti bosan usulannya ya kita kontak dulu.